Hai Squad, kali ini kita akan membahas pencemaran udara. Apa sih itu pencemaran udara? Pencemaran udara adalah kondisi ketika udara di atmosfer menjadi tercemar oleh zat-zat berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan manusia, lingkungan, dan ekosistem. Berikut beberapa faktor dari pencemaran udara. Jadi teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja sih faktor-faktor penyebab dari pencemaran udara. Yang pertama, karena adanya asap industri atau pabrik-pabrik. Faktor penyebab asap pabrik ada beberapa alasan mengapa pabrik mengeluarkan asap dalam jumlah besar. Yang pertama, karena ada pembakaran bahan bakar fosil. Banyak pabrik menggunakan batu bara, minyak bumi, atau gas alam sebagai sumber energi utama untuk menjalankan mesin atau menghasilkan panas. Yang kemudian ada kedua, proses kimiawi. Beberapa industri seperti pabrik semen atau pupuk menghasilkan gas sebagai produk sampingan dari reaksi kimia selama proses produksi. Ketiga, adanya kurangnya teknologi filtrasi. Tidak semua pabrik memiliki alat penyaring emisi yang memadai, sehingga partikel berbahaya langsung terlepas ke atmosfer. Kemudian ada yang keempat, yaitu terakhir, efisiensi mesin yang rendah. Mesin tua atau yang tidak terawat cenderung membakar bahan bakar secara tidak sempurna, menghasilkan asap yang lebih pekat atau hitam. Teman-teman sekalian, saya akan memberikan contoh-contoh berupa gambar dari asap industri ini. Yang pertama, foto pertama, ketiga, dan keenam menampilkan cooling towers atau disebut sebagai menara pendingin berbentuk lebar di bawah. Perlu dicatat, asap putih tebal yang keluar dari menara lebar tersebut ini seringkali hanyalah uap air atau kondensasi. Namun cerobong tinggi di sekitarnya tetap mengeluarkan polutan kimia. Kemudian ada foto kedua dan keempat, menunjukkan cerobong asap atau stek yang sangat tinggi. Tinggi dari cerobong ini dirancang agar polutan menyebar ke lapisan atmosfer yang lebih tinggi, agar tidak langsung terhirup masyarakat di sekitar pabrik, namun tetap berkontribusi pada pemanasan global. Kemudian ada foto kelima dan ketujuh, menunjukkan emisi pada malam hari atau dalam kondisi cahaya rendah. Asap yang terlihat gelap atau pekat biasanya mengandung particulate matters, karbon monoksida, dan sulfur dioksida yang berbahaya bagi pernapasan. Oke teman-teman, jadi sini saya akan memberikan apa saja sih solusi-solusi untuk mengurangi dampak buruk dari asap tersebut. Yang pertama ada solusi teknis atau oleh pabrik. Yaitu karena adanya pemanasan scrubber. Karena alat ini berfungsi untuk menyaring partikel debu dan gas beracun seperti sulfur sebelum keluar dari cerobong asap. Kemudian ada transisi ke energi terbarukan untuk menggantikan pembangkit listrik tenaga batu bara dengan energi surya, angin, atau gas alam yang lebih bersih. Kemudian ada audit energi, yaitu melakukan perawatan rutin pada mesin agar pembakaran lebih efisien dan tidak menghasilkan asap hitam. Kemudian ada solusi regulasi atau oleh pemerintah. Karena penerapan ambang batas emisi memberikan sanksi tegas bagi perusahaan yang membuang limbah asap melebihi batas yang ditentukan undang-undang. Yang kemudian ada relokasi industri, yaitu memastikan kawasan industri berada jauh dari pemukiman penduduk untuk minimalkan dampak kesehatan langsung. Kemudian yang terakhir ada pemasangan alat monitoring real time, yaitu mewajibkan pabrik memasang sensor kualitas udara yang terhubung langsung ke sistem pengawasan pemerintah. Ini saya akan menjelaskan apa saja faktor-faktor dari perkembangan teknologi, yaitu penggunaan AC yang dimana dapat mengakibatkan pencemaran udara. Nah, faktor yang pertama adalah penggunaan refrigeran yang berbahaya, yang dimana AC menggunakan refrigeran untuk mendinginkan udara. Jenis refrigeran seperti CFC dan HCFC dapat menyebabkan penipisan lapisan ozon dan perubahan iklim. Nah, faktor yang kedua adalah emisi rumah kaca. AC menggunakan energi listrik yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil yang dapat mengakibatkan gas rumah kaca seperti CO2 dan CH4. Gas ini dapat menyebabkan perubahan iklim dan pemanasan global. Yang keempat adalah penggunaan energi yang tidak efisien. AC yang tidak efisien dapat menggunakan lebih banyak energi listrik yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan mencemarkan udara. Yang keempat adalah pembuangan refrigeran yang tidak tepat. Refrigeran yang tidak dibuang dengan benar dapat bocor ke atmosfer, yang dimana dapat menyebabkan penipisan lapisan ozon dan perubahan iklim. Jadi, karena perkembangan teknologi tersebut seperti penggunaan AC sekarang sudah banyak digunakan oleh masyarakat. Contohnya adalah di
di Indomaret dan di sekolah, di mana sekolah-sekolah sekarang sudah banyak menggunakan AC. Contohnya adalah pada gambar tersebut. Ada beberapa cara untuk menanggulangi penggunaan AC. Yang pertama adalah menggunakan refrigeran yang ramah lingkungan, yaitu AC yang tidak mengandung CFC dan HFC. Yang kedua, meningkatkan efisiensi energi. Yang ketiga adalah menggunakan teknologi yang lebih bersih. Contohnya adalah AC inverter. Yang keempat adalah perawatan AC yang rutin. Yang kelima, bijak dalam pengaturan suhu. Faktor lain penyebab pencemaran udara yaitu pembakaran sampah. Pembakaran sampah merupakan salah satu faktor utama pencemaran udara karena melepaskan emisi berbahaya ke atmosfer. Asap hasil pembakaran, terutama plastik dan bahan organik, menurunkan kualitas udara, mengurangi jarak pandang, serta menyebabkan gangguan pernapasan akut dan penyakit kronis. Kita dapat melihat foto perbedaan kondisi udara saat melakukan pembakaran sampah dan tidak melakukan pembakaran sampah. Pada gambar tersebut kita dapat melihat bahwa salah satu faktor pencemaran udara adalah pembakaran sampah, yang dimana asap hasil pembakaran sampah mengandung bahan-bahan kimia berbahaya yang dapat mengakibatkan polusi udara. Adapun solusi utama mengatasi pencemaran udara akibat pembakaran sampah adalah menerapkan manajemen sampah berbasis 3R, mengolah sampah organik menjadi kompos, dan meningkatkan kesadaran warga untuk tidak membakar sampah. Alternatif pengolahan sampah lainnya meliputi pendaur ulangan, pemilahan, dan pemanfaatan jasa pengangkutan sampah ke TPA, bukan pembakarannya. Salah satu penyumbang terbesar pencemaran udara di perkotaan adalah emisi gas buang kendaraan bermotor, terutama sepeda motor dan mobil yang jumlahnya sangat banyak. Adapun faktor penyebab dari emisi kendaraan bermotor, yang dimana kendaraan bermotor menghasilkan gas buang dari proses pembakaran bahan bakar di dalam mesin. Gas buang tersebut mengandung zat berbahaya seperti karbon monoksida, karbon dioksida, nitrogen oksida, hidrokarbon, bahkan partikula atau asap hitam. Pencemaran udara semakin parah karena jumlah kendaraan terus meningkat, banyak kendaraan tidak dirawat dengan baik, penggunaan bahan bakar berkualitas rendah, dan kemacetan yang menyebabkan mesin menyala lama. Akibat dari itu, kendaraan bermotor menimbulkan berbagai dampak negatif, antara lain dampak terhadap kesehatan, seperti gangguan pernapasan, iritasi mata dan tenggorokan, sakit kepala dan kelelahan, resiko penyakit jantung dan paru-paru. Lalu, dampak terhadap lingkungan, seperti menurunnya kualitas udara, terbentuknya kabut asap atau smog, pemanasan global akibat gas rumah kaca, bahkan kerusakan tanaman dan ekosistem. Pada foto nyata, terlihat banyak kendaraan bermotor. Walaupun di foto tersebut tidak mengeluarkan asap hitam pekat, akan tetapi motor tersebut dapat mengeluarkan zat-zat berbahaya. Jadi ini merupakan foto pada hari pertama hingga hari ke-7. Nah, sekarang bagaimana cara untuk mengurangi pencemaran udara akibat emisi kendaraan bermotor? Diperlukan peran semua pihak dengan cara melakukan servis kendaraan secara rutin, menggunakan transportasi umum, bersepeda atau berjalan kaki, beralih ke kendaraan ramah lingkungan, listrik atau hybrid, menggunakan bahan bakar yang lebih bersih, dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Itulah faktor-faktor dari pencemaran udara. Semoga bermanfaat.